Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Komputer Universitas Syekh Kuala angkatan 2021. Sebelumnya mohon maaf Pak menunggu waktunya. Ya. Maksud dan tujuan kami di sini ingin bertanya kepada Bapak mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KDRT dan pelecehan. Ya. Tujuan kami melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah hubungan interaksi manusia dan komputer. Ya. Sebelumnya kami ingin minta izin Pak, bahwasanya selama proses wawancara ini berlangsung, kami akan merekam untuk mendokumentasikan sesi wawancara ini. Ya. Apakah Bapak tidak keberatan? Boleh? Tidak masalah. Ya. Oke. Baik Pak, mungkin sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak dulu. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jamil dengan pangkat Aibda. Jabatan saya Kasubnit 2, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polresta Banda Aceh. Nah, mungkin perlu saya jelaskan sedikit terkait dengan unit PPA yang ada di Satreskrim Polresta Banda Aceh, yang mana unit PPA dibentuk khusus untuk menangani perkara yang korbannya perempuan dan anak. Karena di tengah-tengah masyarakat kita banyak mendapatkan laporan pengaduan terkait dengan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak. Jadi dalam hal ini unit PPA tugas pokoknya adalah menindaklanjuti segala bentuk laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan korban perempuan dan anak. Oke, itu mungkin perkenalan singkat dari saya yang bisa menjelaskan terkait dengan apa itu unit PPA. Oke, terima kasih Pak. Langsung saja masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, untuk wilayah Banda Aceh, apakah akhir-akhir ini banyak masyarakat yang melaporkan kasus KDRT atau pelecehan Pak? Ya, jadi kalau kita lihat memang sampai dengan di awal bulan November sekarang ya, tanggal 1 November 2022, kita melihat bahwa banyak kita menerima laporan pengaduan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan atau pemerkosaan ya. Kalau kekerasan terhadap perempuan itu kan ada keras KDRT, kemudian ada juga penganiayaan yang biasa yang memang korbannya itu perempuan. Kemudian kita juga banyak menangani kasus yang korban kekerasan anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh temannya misalnya, oleh gurunya ada juga, oleh orang tuanya juga ada, oleh tetangga juga ada. Kemudian kita juga banyak menangani kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual yang korbannya itu adalah anak. Nanti terkait dengan datanya bisa kita berikan, ya kan? Memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini selalu cenderung meningkat ya, jumlahnya itu selalu cenderung meningkat. Mungkin dengan nanti ada kegiatan ini adik-adik dari mahasiswa bisa membantu daripada pihak kepolisian dengan inovasinya, mungkin bisa memberikan andil masukan dalam hal terobosan ya, supaya ini masyarakat lebih mudah untuk membuat suatu pengaduan ke pihak kepolisian terkait dengan peristiwa yang korban alami, sehingga nanti dari pihak kepolisian bisa lebih maksimal dalam hal menangani setiap pengaduan atau setiap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi kalau ditanya apakah sekarang di Banda Aceh itu, di Polresta Banda Aceh banyak menangani kasus KDRT atau pelecehan seksual, jadi kita sampaikan bahwa kasusnya banyak kita tangani. Oke, lanjut. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya,
bentuk kasus kekerasan dan pelecehan apa saja yang banyak dilaporkan oleh masyarakat? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk kasus kekerasan itu banyak kita terima laporan pengaduan dari masyarakat seperti KDRT, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga kasus penganiayaan biasa juga banyak yang korbannya perempuan, misal berselisih dengan tetangga, berselisih dengan pacar, atau berselisih dengan mantan pacar, berselisih dengan mantan suami. Itu banyak yang berujung pada penganiayaan yang kemudian dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian. Selain daripada kasus penganiayaan atau KDRT tersebut, untuk kasus pelecehan atau pemerkosaan kita juga banyak, ya. Jadi nanti datanya bisa kita berikan kalau memang rekan-rekan adik-adik mahasiswa membutuhkan itu sebagai sampel, ya kan. Jadi pelecehan seksual dan pemerkosaan itu banyak kita tangani, banyak kita terima laporan pengaduan, khususnya anak korbannya itu banyak, dan sekarang juga beberapa perkara sedang kita proses, ya, baik proses penyidikan maupun penyidikan, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ingin membuat laporan terkait kasus KDRT atau pelecehan, Pak? Ya, jadi di kepolisian itu sudah ada standarnya, sudah ada SOP-nya, sudah ada aturannya. Ketika ada masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, supaya kami dari pihak kepolisian bisa mengambil tindakan yang tepat, yang cepat dan akurat. Jadi ketika ada masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual atau menjadi korban kekerasan, maka kami himbau kepada masyarakat untuk segera melapor di sentra pelayanan kepolisian STKT di depan, ya. Jadi di depan itu adalah bagian daripada unit untuk melayani setiap ada pengaduan dari masyarakat. Ketika korban datang, kemudian dijelaskan peristiwanya. Kalau kasus kekerasan maupun pelecehan seksual atau pemerkosaan, tentu tindakan yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan visum, ya, terhadap korban. Kita visum, kita bawa korban ke rumah sakit, ya kan, dengan didampingi oleh orang tua atau keluarga, kemudian didampingi oleh petugas dari kepolisian, dilakukan visum tertutup di Rumah Sakit Bayangkara Polda Aceh. Kemudian nanti baik pihak pelapor maupun korban akan dimintai keterangan awal sebagai laporan, sebagai keterangan pendahuluan, ya, di tiket reskrim. Jadi kita setiap hari itu ada standby petugas yang tiket, yang tugasnya adalah menerima laporan pengaduan. Nah, setelah kita terima laporan, kemudian laporan itu dimasukkan ke pimpinan untuk dideposisi, sehingga kemudian pimpinan menunjuk unit mana yang menangani perkara tersebut, dan selanjutnya penyidik yang diberikan tanggung jawab menangani perkara akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil semua pihak, ya, baik korban, saksi, kemudian juga instansi terkait. Dalam hal ini biasanya kalau korban perempuan dan anak ini kita melibatkan instansi terkait sebagai pendamping, seperti pihak UPTD PPA, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya kan. Kemudian dari Dinas Sosial yang tujuannya adalah supaya penanganan korban ini bisa dilakukan secara maksimal, karena kita paham bahwa korban kekerasan baik perempuan maupun anak ini mereka ini perlu penanganan yang khusus, ya, yang ekstra. Maka kita biasanya melibatkan pihak UPTD PPA dan Dinas Sosial dalam hal penanganannya. Kalau di UPTD PPA itu mereka menyediakan fasilitas seperti pendampingan hukum, ada pengacara dari mereka yang bisa memang disiapkan oleh mereka untuk mendampingi pihak korban dalam hal penegakan hukumnya. Misalnya pendampingan, kalau korban kan biasanya nggak pakai pengacara dia. Kalau memang mereka butuh pendamping hukumnya, nanti dari pihak UPTD akan menyediakan layanan hukumnya. Kemudian di sana juga tersedia psikolog forensik
yang tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban, karena biasanya korban itu yang korban penganiayaan, korban kekerasan seksual itu biasanya mengalami trauma secara psikisnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan pemulihan. Makanya biasa kita selalu merujuk korban itu kepada UPTD PPA dengan tujuan adalah supaya korban ini mendapatkan penanganan dengan sebaiknya. Begini tuh ya. Selanjutnya, apakah masih banyak korban KDRT atau pelecehan yang tidak melaporkan kasusnya, Pak? Ya. Mungkin apa menjadi penyebabnya, Pak? Ya. Kita hal itu mungkin tidak untuk kemungkinan ya, karena kita pasti beranggapan bahwa di luar sana itu pasti banyak korban-korban kekerasan seksual, korban KDRT yang mungkin tidak mau melapor ke kepolisian. Mungkin pertimbangannya seperti ini, bahwa khususnya KDRT misalnya, kalau KDRT itu kan pelakunya adalah suami, itu adalah permasalahan dalam rumah tangga. Biasanya si istri, si korban ini mungkin dia malu, ya kan, karena itu dianggap aib, sehingga dia tidak mau peristiwa yang dialami itu diketahui oleh orang lain. Sehingga ketika dia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, si korban ini tidak membuat laporan. Dia menutupi peristiwanya, tidak menceritakan kepada orang lain, sehingga pihak kepolisian juga akhirnya tidak mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Namun ya tentunya kita tetap berharap bahwa di zaman era seperti sekarang, bahwa kita sudah menggunakan teknologi, zamannya sudah modern, sudah maju. Tentunya anggapan seperti itu kalau bisa kita hilangkan. Kita berharap masyarakat dengan mudah bisa tanpa rasa takut, tanpa rasa enggan, bisa segera melaporkan kepada pihak kepolisian setiap ada peristiwa penganiayaan ataupun tindak pidana jenis lainnya kepada pihak kepolisian, dengan harapan supaya polisi bisa langsung melakukan tindakan agar peristiwa tersebut tidak terjadi atau terulang di kemudian hari. Mungkin itu. Selanjutnya, bagaimana bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya untuk mengurangi kasus KDRT dan kasus pelecehan, Pak? Ya, jadi kan sekarang kan di era keterbukaan sekarang, di setiap polisi itu ketika kita menangani kasus, contohnya kekerasan atau pemerkosaan, kita selalu membuat publikasi, ya kan? Kita membuat publikasi ke media. Tujuannya apa? Bahwa masyarakat itu harus tahu bahwa ada proses hukum yang akan diterima oleh para pelaku ini kalau seandainya mereka melakukan kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan. Kemudian dengan pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman media, tentunya nanti akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya mereka tidak melakukan atau tidak meniru perbuatan daripada tersangka tersebut, karena konsekuensinya adalah proses hukum yang akan mereka terima dan bisa berujung pada hukuman penjara, misal seperti itu. Selain itu juga kita tentunya sosialisasi, ya kan, sosialisasi terkait dengan undang-undang. Kan kalau KDRT itu kan ada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu penting sosialisasi itu, dalam hal ini dibilang bukan hanya dari pihak kepolisian, tapi juga dari dinas DP3A, dinas perlindungan perempuan dan anak. Mereka juga saya rasa sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan supaya masyarakat ini paham, lingkup rumah tangga ini paham, si suami ini paham bahwa ada undang-undang yang melarang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita di Aceh, bahkan beda dari daerah lain terkait dengan kekerasan seksual, kita berlaku kanun, dan saya rasa semua masyarakat juga tahu itu ada kanun jinayat KM nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa di kita itu berlaku hukum syariah Islam. Ada ketentuan pelanggaran kanun itu, kalau ada masyarakat yang melanggar, ya kan, bisa dikenakan hukum jinayat terkait dengan maisir,
khamar. Maisir itu judi, khamar itu minuman keras. Ada khalwat, ada itilat. Khalwat itu dilarang orang berdua-duaan yang bukan ring di tempat yang tertutup. Kalau itilat misalnya, itilat itu perbuatan bercumbu rayu ciuman itu di tempat umum, di tempat tertutup itu tidak boleh, itu namanya khalwat. Itu ada ketentuannya, ada diatur di hukum jinayat. Kalau kita melakukan maka kita bisa diproses melalui proses hukum, bisa dihukum baik hukuman cambuk, denda maupun kurungan. Selain itu juga di kanun jinayat itu diatur terkait dengan pemerkosaan, pelecehan seksual, zina, kemudian ada beberapa jarima lainnya yang memang diatur di kanun tersebut, sehingga memang kalau kita polisi sering melakukan pemberitaan terkait dengan penanganan kasus yang baru-baru ini, juga kita ada lakukan prostitusi, ya kan? Ada yang kita ungkap kasus prostitusi dengan proses sambal kotor atau penyamaran. Kita lakukan juga kemarin di pemberitaan, harapannya supaya masyarakat tahu bahwa tidak boleh dilakukan kegiatan prostitusi di provinsi Aceh karena itu bertentangan dengan syariat Islam, gitu ya. Jadi selain daripada proses pemberitaan, kemudian sosialisasi undang-undang, itulah cara polisi untuk mensosialisasikan, untuk mencegah agar kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual bisa kita tekan angkanya. Begini dulu. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Ya. Apakah ada aturan khusus dalam menyamarkan identitas pelapor atau korban itu sendiri, bisa berupa inisial atau mungkin yang menyamarkan identitas pelapor tersebut Pak? Ya, jadi kan kalau khusus terkait dengan anak, ya, kasus anak misalnya, kita kan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, di sana itu di pasal 19 itu diatur ketentuannya bahwa kita harus merahasiakan identitas anak, baik anak korban, anak saksi maupun anak pelaku. Kita harus merahasiakan nama anak, kita harus merahasiakan tempat tinggal anak, kita harus merahasiakan nama orang tua anak. Jadi identitas anak itu harus kita rahasiakan, jangan sampai identitas itu menyebar atau diketahui oleh masyarakat lain, sehingga anak yang tadinya menjadi korban akhirnya di tengah-tengah masyarakat dia menjadi korban lagi, dia dibully, kemudian dia menjadi pembicaraan orang, kemudian dia diejek teman-temannya, ya kan? Sehingga anak ini tidak mendapatkan rasa aman di lingkungan tempat dia tinggal. Makanya prosedurnya harus kita lakukan, ketentuannya sudah ada bahwa identitas anak itu harus kita rahasiakan. Jadi tadi kalau ditanya dasar hukumnya ada, dasar hukumnya ini terkait dengan anak ya, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi tingkat foto saja, foto anak itu tidak boleh dipublikasikan. Kalau ada anak dari dalam suatu foto itu harus di-blur ya, sehingga wajah si anak ini tidak terlihat. Gitu. Jadi ada aturannya ya, tidak boleh. Nanti kalau teman-teman mahasiswa membuat aplikasi, ya kan, mungkin terkait dengan dokumentasi ada semua di sana. Jadi anak itu harus dirahasiakan, identitas, foto dan sebagainya. Ya, oke, lagi. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih Ya. karena Bapak telah meluangkan waktunya Ya. dan telah memberikan informasi Ya. yang Bapak ketahui. Ya. Baiklah, mungkin sekian saja wawancara kita hari ini. Ya. Lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti kalau ada yang kurang bisa kita